pagi, zuhur, malam itu makan terus, tidak pernah berhenti. Tamu ada makan, tamu ada makan. Ya tambah sugih, nggak terus tambah melarat menerima tamu, enggak. Jadi sampai semua orang-orang kalau sudah masuk ke kota Kudus itu pasti nginepnya di tempatnya Sidi Abdullah bin Alawi Ba'aki. Kejadian kali sana. Oh, rezekinya ditambah oleh Allah. Makanya katanya ulama, kalau kalian pengen rezekinya lancar, sering-sering menerima tamu dan mengikrominya. Ya. Sering-sering menerima tamu. Jadi tamu itu kayak manuk walet itu loh. Bawa rezeki. Ya. Sampai lihat rumah orang yang banyak tamu, banyak rezeki. Ya. Banyak tamu, banyak rezeki. Habib Sholeh bin Muhsin Tanggul itu ketika sampai di Tanggul, beliau cari tempat yang paling dekat dengan stasiun kereta api. Supaya apa? Tamunya supaya gampang, nggak usah lewat nggak pakai taksi, nggak pakai kuda, nggak pakai andong, jalan kaki langsung ke rumah. Beliau kalau mau makan siang itu nunggu kereta itu datang, dipastikan ada tamu apa enggak. Sampai stasiun nggak ada yang turun, nggak ada tamu, oh berarti baru makan. Kalau enggak, makan sama tamu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau rumahnya nggak ada tamu 3 hari, sumpek. Beliau sedih, apa nggak berkah rezekiku, apa banyak dosa dan lain-lain. Kenapa? Karena aku sudah 3 hari nggak kedatangan tamu rumahku. Masya Allah, ini istimewa. Apalagi kalau yang nggak suka tamu ulama, itu mau mengherankan lagi. Sebab kayak Kiai Habib ini Masya Allah, tamunya itu gak kosongan. Gak beras, gak gula. Masya Allah, saya sampai yang namanya gula itu harganya per kilo berapa enggak tahu. Gula itu regane sekilo piro gak tahu. Gak tahu tuku. Stok kakean. Kalau kentekan gula nang omahku tak kei kon. Subhanallah. Terus tak pernah berhenti. Tamu datang bawa gula, bawa minyak, bawa gula, bawa minyak. Masya Allah. Terus kalau tidak seneng tamu ya rugi. Mungkin sampean nggak seneng masuk akal. Sebab tamu ngentekno minyak, ngentekno gula. Ya. Ya. Karena Sayyidina Abdullah bin Mubarak ada kitab Dalilul Falih, Dalilul Sailin. Ya. Itu kitab tentang fadhail. Itu disebutkan di situ tentang keutamaan ikramud dhaif. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang benar-benar iman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir adalah orang yang memuliakan tamunya. Anda tahu enggak ada kayu namanya gahru. Kayu gahru itu hadirin sak kilo niku minimal yang wangi itu yang lumayan itu sing enak loh ya, sing murah ya kayak 20 juta itu minimal. Kalau yang bagus 1 miliar lebih. 1 kilo 1 M. Ya, yang bagus. Yang biasa yang super tapi biasa itu minimal 200 juta, 300 juta, bahkan 500 juta. Dulu Habib Anis itu Solo bakar gahru. Ketika bakar gahru, beliau berkata, gahru yang saya bakar ini harganya lebih mahal dari emas. Jadi kayu itu regoni lebih larang toko emas. Jadi kayu itu emas dengan berat yang sama, itu mahalan kayu itu. Itu dibakar, bayangno. Beliau ngomong kayak gitu dalam hati saya, hah? Mosok ono kayu regone padha mbek emas. Pas saya ketemu langsung sama penjualnya, betul hadirin. Ada yang 1 miliar, 2 kali lipatnya emas. Witem dianu sak masjid ini satu ini kayak sak masjid cukup. Iku sing bakar, sing tuku dan yang bakar Raja Salman. Ini yang beli ndak ada itu. Siapa yang mau beli? Sopo ting ngobong duit sak M.
Kata yang jual ngomong, ini yang beli cuma 2 orang, Beb. Kalau enggak orang Cina, orang Arab. Orang Arab dibakar, karena memang pencinta gaharu. Orang Cina disembah dan dibuat obat. Sebagian kalau bentuknya bagus disembah, dibuat tasbih, disembah, atau kadang-kadang dibuat obat, dibau. Nah kalau yang saya dulu pernah dikasih sama orang kaya gitu, ngasih gaharu saya segini. Kan kayak kayu-kayu menurut ireng. Saya taruh sebelahnya, ate ngobong loh yang mana. Hati-hati saya ngenteni tamu sing gede kayak Habib Umarno baru tak obong. Sing liyane wis gak wis. Ya. Saya taruh di sebelah tempat tidur saya. Menit tak goleki hilang. Tak golek hilang. Saya tanya istri saya, kayu bikin nanti. Nggak ada, coba tanyakan ada yang khidmah di rumah saya perempuan itu. Oh iya, saya kira laraan tak buat nang sampah. Gaharu dibuat nang sampah. Ya karena memang orang nggak tahu hadirin. Orang kalau nggak tahu kan gitu, dibuang sampah. Iku jenenge sampah tak eker-eker mbak aku. Ini warik betul, tak bersihin. Ini kayu gaharu tuh, nah Habib Abdullah bin Husain bin Thohir itu dikasih oleh orang kayu gaharu, harga ratusan juta itu. Disimpan, jarang dibakar kan, disimpan. Datang satu tamu ke rumah beliau, istrinya ditanya, wahai istriku, bikinkan kopi teh, maaf kayu bakarnya habis. Carikan ke tetangga, nggak ada, habis. Orang-orang pada belum cari kayu, nggak ada kayu, habis. Kayu bakar ini habis. Kan dulu nggak ada gas. Kata beliau, buat tamu ini makan pakai kayu apapun. Loh, nggak ada kayu, ada kayu gaharu. Diambilkan dari beliau itu kayu gaharu yang puluhan juta, ratusan juta itu. Diambil katanya masak pakai kayu gaharu. Bayang loh. Itu sampai katanya diriwayatkan mambune sak masile. Masile itu mungkin desa kecil namanya di Hadramut namanya Masile. Sak masile mambune gaharu. Lha ya apa rek kayu ki sak kilo diobong arek. Orang itu bakar kan gram-graman. Iki sak kilo diobong. Masya Allah, bayangin untuk memuliakan tamu ratusan juta dia keluarkan untuk kayu bakarnya pakai gaharu. Nah, ini ulama dulu seperti itu. Nah aku jadi tamu nih, wis gak usah mangan, gak usah apa, gaharune kayak aku aja diobong. Tak dol ratusan juta itu. Nah. Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Al Idrus Al Adni itu sama tamu, lomannya, dermawannya nggak ada yang ngalahin. Pernah ngundang para ulama nyembelih 120 ekor kambing dan hanya diambil hati sama apa namanya ya, daerah yang paling enak, yang lainnya dikasihkan orang yang buat tamu dikasihkan itu aja. Bayangin hadirin. Buat Al-Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad, Sohib Tegal, itu juga begitu. Wah itu lomannya Masya Allah. Beliau kalau sudah haji, itu kalau orang dulu haji itu kan naik kapalnya bisa sebulan. Sebulan tuh harus bawa persediaan makan 1 bulan di laut. Beliau kalau sudah haji, berangkat naik kapal, riyoyo sak kapal. Kenapa? Pasti dalam waktu 1 bulan makan minum kita semua ditanggung Habib Muhammad bin Thohir. 1 kapal itu, jadi dia kalau berangkat haji bawa kokinya itu, tukang masaknya, bahan semua dibawa sama beliau, selama 1 bulan beliau yang dan anak buahnya yang masak magikan sak kapal kabeh. Masya Allah. Jadi memang suka berbagi, khususnya dengan tamu itu. Nah, tadi saya ceritakan
Al-Imam Abdullah bin Mubarak itu juga wali min auliyaillah. Suatu saat kedatangan tamu. Kedatangan tamu, sebentar, saya sebelum cerita itu saya mau cerita yang lainnya lagi. Syekh Abdullah Basaudan. Syekh Abdullah Basaudan juga seperti itu. Suatu malam-malam loh ini, kedatangan satu tamu Sayyid, bawa kuda ke rumah beliau. Ini si Sayyid ini agak kurang terpelajar, jadi kurang akhlak. Datang ke Syekh Abdullah Basaudan yang hadrohnya kita baca, hadroh Basaudan hari Selasa itu. Yang ngarang kitab banyak, diantaranya Zaitunatul Alqah, nikah. Itu hadirin, malam-malam ada tamu, dimuliakan oleh beliau, disediakan makan. Karena dilihat tamunya capek, Syekh Abdullah Basaudan menawarkan untuk memijat tamunya. Bayang no, sak mijeti bisa. Ayo, kon kesel tak pijeti. Si Sayyid ini, karena dia nggak belajar, dia kurang akhlak, berkata, buat apa mijitin saya? Kan kamu capek dari perjalanan yang lama. Yang capek bukan saya, jaranku itu. Lah kan saya naik kuda, lah kudanya kan yang jalan, kakinya kesian sampai. Jadi daripada mijiti saya, mending jaranku ya bijitono. Kata beliau, marhaba, ini ulama loh ini. Wah, akhirnya malam-malam Sayyidnya itu habis makan, istirahat, Syekh Abdullah Basaudan mijeti sikile jaran. Selesai mijetin, malam tidur. Malam tidur mimpi ketemu Rasulullah. Wa farih Rasulullah minhu. Bahagia Rasulullah, wajahnya berseri-seri. Ya, atas ketawaduannya kepada seorang Sayyid. Padahal ini orang alim semua. Bangga Rasulullah, bangun tidur diceritakan. Saya Masya Allah, kamu ini orang Masya Allah. Loh kenapa? Semalam saya mimpi ketemu kakekmu. Bahagia denganku karena aku sudah memuliakan kamu dan kudamu. Kaget, hah? Tadi malam ya? Kamu dimimpin Rasulullah, aku dimimpin Rasulullah farhan, bahagia denganku. Jazakumullah khair. Nangis Sayyid ini langsung. Astagfirullah. Dan dari kejadian itu akhirnya dia berubah sirahnya, langsung taklim ngajar. Dia beranggapan, ya Allah, aku koyok ngini loh. Sing koyok ngini bejatku, sing koyok ngini elekku. Yang membahagiakanku, membuat bahagia Rasulullah. Bagaimana kalau saya jadi orang baik? Ya, berubah 180 derajat. Ya. Gara-gara muliakan tamu tadi itu. Abdullah bin Mubarak kedatangan tamu, akhirnya dia muliakan tamu tersebut. Dia muliakan tamu tersebut, bilang kepada istrinya, istriku siapkan makan buat tamu, sembelihkan kambing. Jadi bojone, kambing teko endi? Karena tak kambing, ayam, nggak ada kambing, nggak ada ayam, nggak ada apa-apa. Adanya cuma nasi putih, sudah mau apa lagi? Terus gimana? Masa cuma dikasih nasi putih? Ya sudah, saya kan punya kendaraan, kuda, sembelih aja kudaku itu. Kata istrinya, kamu itu nggak punya aset kecuali jaran siji. Ate mbok bele maneh. Kata beliau, kalau kamu nyuruh saya nyembelih, mending kamu talak saya. Kamu pilih mana? Kalau kamu sembelih, berarti petalak saya. Kalau kamu tidak mau nyembelih, aku tetap jadi istrimu. Kata Abdullah bin Mubarak, aku pilih nyembelih kudaku dan kamu aku talak.
dipegat bojone. Gara-gara mau memuliakan tamu. Nah, memang kadang-kadang memuliakan tamu ini kendala di istri. Makanya kalau Anda mau nikah, tanyain dulu istri itu, kon seneng tamu apa gak? Ya kon gak seneng tamu, ojo rabi mbak aku. Akhirnya hadirin, tamu itu tadi datang, disembelih kuda, makan. Tamu pulang, Abdullah bin Mubarak lungguh, ambek kok yang bingung, jaran hilang, bojo hilang, kelengar bingung, endi rek tamune wis mari mulai seneng, insyaallah dibarokai, insyaallah diampuni, cuman masalahnya sekarang dadi bodoh ndek omah wis gak ono bojo, gak ono jaran, bingung dia, tapi sudah, ya Rob aku lakukan ini demimu. Kalau aku lakukan demi kamu, demimu ya Rabb, imanku kepadaku dan hari akhir. Subhanallah, berita cerainya Abdullah bin Mubarak nyebar kemana-mana, hingga akhirnya ada seorang bapak punya anak perawan, umur sih 17-18 ngono rek. Kalau bunga lagi bersemi, nih, datang ke rumahnya Abdullah bin Mubarak, menawarkan kepada Abdullah bin Mubarak, Abdullah, mau nggak kau nikah? Kenapa? Aku punya anak perempuan, terimalah dia untuk jadi istrimu. Kalau kau terima dia jadi istrimu, aku nikahkan dan aku hadiahkan kepadamu 10 kuda. Nek kon gelem ngerabi anakku tak kei 10 jaran. Karena Abdullah bin Mubarak terkenal orang soleh, alim, mujahid fisabilillah. Akhirnya Abdullah bin Mubarak menerima pernikahan itu. Ya wis, tak terima, nikah wis. Malam pertama hadirin, malam pertama tidur. Dalam tidurnya, dalam mimpinya, seakan-akan mendengarkan satu seruan yang berkata kepada Abdullah bin Mubarak, ya Ibna Mubarak, Abdullah bin Mubarak, dzabahta wahidan badaltuka 10. Gara-gara kamu menghargai tamu, 1 kuda kau sembelih, aku ganti 10 kuda. 10. Dia nyembelih 1 diganti sama Allah 10. Tolak ta'ajuzan badal tuka bikron. Sing wis kewut iku mbok pegat, tak ganteni sing anyar. Perawan ting-ting. Kemudian senyum bangun tidur, alhamdulillah. Gara-gara muliakan tamu. Terus kono aja melok-melok kayak Abdullah bin Mubarak ngono. Kon mbok pegat bojomu, sapa te nawani kon rabi sapa? Nggih. Iki sing nawani masyaallah perawan ditawakno. Nek kon masih rondom mo. Nggih. Wis aja niru-niru sing ngene wis biasa-biasa ya. Jadi sampai sebegitunya memuliakan tamu mereka itu hadirin. Penutup, tidak ada orang yang memuliakan tamu itu malah justru seperti orang-orang desa. Takoni aku lek undangan nang desa, mbek undangan nang gene kota iku siji. Saya kalau diundang ke orang-orang di kota, paling mulai diamplopi, dikek roti. Tapi kalau saya diundang ke desa-desa, masya Allah, hadirin, bagasiku itu pol. Gedang sak cengke-cengke ini, semua masuk diundang. Loman-loman orang-orang desa-desa itu. Gedang, tahu pernah sekali saya dikei tebu, bayangno kon. Ate genyeng nggih opo iki? Saking senengnya kan dikasih tebu, dikasih beras, yang sama itu. Pernah saya diundang ke desa berapa saat yang lalu, saya kaget bola.
saya ini senang kerupuk. Bagasiku ku pol kerupuk tok di sini. Memang orang desa itu sama tamu Masya Allah menghargai, loman justru mereka. Makanya orang desa itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan badui, badawi, a'robi. A'robi ku wong sing teko gunung, yang masih jarang disentuh oleh pendidikan, dan justru mereka itu loman-loman, muliakan tamunya nggak nanggung. Ridwan aja saya lihat kalau di kota-kota ya paling mentok ya ayam goreng. Tapi kalau sudah masuk daerah-daerah pedesaan, nyembelih kambing, nyembelih sapi. Untuk nyambut ini para habaib dan jamaah, nyembelih sapi aja. Sapi ku larang loh rek. 15 juta loh dibelai. Seperti itu memang. Nah, ini ada riwayat di Tarim itu. Di Tarim itu ada orang Badui, wong gunung. Dia datang ke kota Tarim mau belanja. Sampai di pasar sepi, orang pada ke Jabana. Jabana itu di Tarim adalah tempat khusus mensolati jenazah, bukan di masjid. Ya, orang nyolati jenazah kalau di Tarim itu bukan di masjid tapi di Jabana, kayak masjid gitu tapi terbuka. Nyolatin di situ. Ya. Sholat Id juga di situ. Tanya orang-orang ini, ngapain orang-orang kok sepi ada jenazah? Terus kemana? Ya lagi ke Jabana, lagi sholat jenazah, nganter jenazah, nanti habis gini buka lagi pasar. Ya wis. Akhirnya daripada nganggur, ikutlah dia ke Jabana. Pas mau nyolati jenazah bingung, yo opo rek dungane rek. Nggak ngerti caranya sholat jenazah, nggak tahu. Wis pokoke nek jare wong Madura norok buntek wae. Melok ae wis. Sujud ya sujud. Ya wis popoke melok aku. Akhirnya ikut. Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai 4 assalamualaikum assalamualaikum. Selesai ngubur. Imam sholat jenazah ini pulang mimpi ketemu sama orang yang disolati jenazahnya itu. Mukanya berseri-seri, bahagia setengah mati wis. Matur nuwun sangat, goro-goro sampean solati ambek jamaah niku mau, saya diampuni dosa saya sama Allah. Entek aku dikubur gak didosa wis. Malaikat ate nakoni aku malas wis kana dosane blas iki. Tanya si imam tadi, "Lho kok iso sih?" Enggak. Tapi yang aku tahu kata malaikat, yang menyebabkan diampuni dosaku adalah doa seorang badui yang ada di belakang shaf. Imam begitu bangun tidur langsung berangkat ke pasar nyari badui itu di mana. Imam pengen tahu iki wocoane apa iki. Kok top gini. Langsung sebab dia doa diampuni jenazahnya ini. Akhirnya dipanggil itu badui, ditemui si badui itu, tanya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Gimana kabarnya?" "Sehat, alhamdulillah." "Boleh saya bicara empat mata?" "Oh, ada apa ini?" "Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan." "Ya, monggo." Kemudian ditanyakan, "Kon mang ndonga apa?" "Loh kenapa?" "Enggak apa-apa. Saya cuma dapat satu firasat, kelihatannya doamu niki manjur." "Loh, iya kenapa?" "Yes, pokoknya saya mau tanya, ketika sholat jenazah itu kamu tadi doanya apa?" "Oh, rahasia." "Loh, sing genah po." Jenazah jenazah itu kan orang tahu semua kayak gitu. Tolong, saya minta tolong, as'alak billah. Apa yang kamu baca tadi?" "Enggak mau saya." Tolong sampai akhirnya ya wis.
kamu memerintahkan saya terbuka, terang-terangan, nggih, ya wis. Ngene lho. Saya nggak tahu caranya doa sholat jenazah, nggak tahu. Sing diwaca apa sembahyang jenazah gak ro. Hah? Tambah bingung mana imame. Lah kok Allah jadikan sebab diampuni dosa jenazahnya? Masa kamu nggak doa apa enggak? Cuman tadi waktu saya sholat jenazah, saya nggak tahu. Allahumma gfir lahu warhamhu gak apal. Terus bacanya apa enggak tahu. Terus aku melok aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikut aja saya. Pas doa terakhir itu, imam doa, saya mikir, donga apa ya? Wis ngene ae. Aku tak ngejak ngomong Gusti Allah. Dalam batin hatinya ngomong ke Allah. Ya Rob, niki jenazah niki kan sekarang meninggal, rohnya ngadep kepadamu. Rohnya menghadap kepadamu. Berarti rohnya orang ini sekarang jadi tamumu. Kalau dia tamuku ya Rob, aku nyembelihkan untuknya kambing 1. Kan wong desa ngono. Tak beleno kambing 1 wong tamuku. Lan jenengan lak luwe loman teko aku ya Rob. Apa yang kau berikan pada tamumu ini? Ditantang Gusti Allah. Ya, ini orang polos ini, tidak ngerti apa-apa. Gara-gara itu Gusti Allah ditantang loman-lomanan. Dijawab, tak ampuni dosa-dosane wong iki kabeh. Akhirnya nggak punya dosa. Husnul khotimah, meninggal dapat kedudukan mulia gara-gara tadi itu. Terus kono aja melok-melok ngono. Sembayang jenazah terus ngomong ngono, ya Rob, ngelak tamumu. Tamuku tak boleh diculek malaikat ngono. Jadi ini orang kalau sudah sofa, hati bersih dan punya jiwa loman, dermawan sama tamu. Itu kan jiwanya jiwa dermawan. Iki tamumu ya Rabb, tamuku sumpah tak boleh no kambing. Nah, ngono. Katanya Allah, ya lek kon boleh kambing, nek aku tak ampuni dosa-dosane kabeh. Jadi sebab ampunan dosanya. Ini berkaitan dengan memuliakan tamu. Ini salaf kita dulu seperti itu. Ikuti jalan mereka. Muliakan tamu, hargai tamu, bagian dari iman kita kepada Allah dan hari akhir. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah.